sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa mendalam dari para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Nah, ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetikus objektifus dan Pancasila sebagai genetikus subjektifus. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, di mana pendekatan yang pertama meletakkan Pancasila sebagai objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, dan pendekatan yang kedua yaitu meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika, yaitu yang pertama pada masa Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat disebut filosofis Grousek, merupakan konsep filosofis Soekarno untuk mendukung berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua, pada masa Soeharto, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi lebih praktis, digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan dikenal sebagai P4. Yang ketiga, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah tidak begitu terdengar, tetapi tetap dijadikan sebagai subjek diskusi di dunia akademik, termasuk kritik dan refleksi yang disampaikan oleh B.J. Habibie pada 1 Juni 2011. Pancasila sebagai sistem filsafat itu terdiri dari 3 kajian, yaitu kajian ontologis, epistemologis, dan kajian aksiologis. Yang pertama, kajian ontologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Kajian yang kedua yaitu kajian epistemologi filsafat Pancasila, dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Kajian yang ketiga yaitu kajian aksiologi filsafat Pancasila, membahas nilai-nilai praktis dan manfaat pengetahuan mengenai Pancasila. Nah, jadi Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia mengandung makna bahwa kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan didasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, adapun kasus yang saya angkat di sini adalah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang YouTuber bernama Muhammad Kece yang memiliki nama asli Kasman bin Sunet. Kasus ini berawal ketika Muhammad Kece mengunggah video di akun YouTube miliknya viral di media sosial. Nah, ucapan Muhammad Kece dalam video tersebut dinilai telah menistakan agama dan bersinggungan pada unsur sara. Dalam video yang berjudul "Kitab Kuning Membingungkan", Muhammad Kece menyatakan bahwa memang benar Muhammad bin Abdullah adalah pengikut jin. Dalam video lainnya yaitu "Sumber Segala Dusta", Muhammad Kece menyatakan bahwa Muhammad itu pengikut jin, Muhammad itu membunuh jin, dan Muhammad tidak dekat dengan Allah. Nah, selain itu Muhammad Kece juga menyelewengkan ucapan salam dan hamdalah dengan mengubah kata Allah menjadi Yesus, di mana ucapan salam yang harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diubah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapan hamdalah yang harusnya Alhamdulillahirabbil alamin diubah menjadi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus, Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Nah, selain itu Muhammad Kece juga menyatakan bahwa Kitab Kuning karangan para ulama yang diajarkan di pondok pesantren mengandung unsur radikalisme. Nah, jadi dari tindakan tersebut Muhammad Kece ditangkap oleh Baris Krim Polri atas kasus penistaan agama pada 24 Agustus 2021 dengan ancaman 10 tahun penjara. Nah, jadi ditinjau dari teori Pancasila sebagai sistem filsafat, kasus ini banyak menyita perhatian publik dan telah melanggar sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada sila ini kita sebagai bangsa Indonesia itu menempatkan agama sebagai tiang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap orang itu berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Berbanding terbalik dengan sikap Muhammad Kece yang justru tidak mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang menjadi dasar dari keberagaman di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pada sila ini kita sebagai manusia itu memiliki harkat dan martabat yang luhur tanpa membedakan keyakinan, status sosial, keturunan, dan perbedaan lainnya.
Sehingga dari kasus tersebut memunculkan konflik horizontal, sosial, dan antaragama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa maraknya terjadi kasus penistaan agama ini karena kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Jadi, jika setiap warga negara Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka tidak akan terjadi kasus penistaan agama di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo S.Hum MSI yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lisbeth Grace Luciana Silalahi dengan NIM 42231110085 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah sistem filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Sistem filsafat lahir sebagai sistem filsafat yang lahir dari perenungan yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila yang terdiri dari kelima sila tersebut merupakan suatu sistem filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian yang lebih lanjut yang menyangkut tentang aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kelima sila tersebut. Jika dilihat dari soal tempat, sistem filsafat Pancasila juga termasuk dalam filsafat Timur, karena Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara yang berada pada bagian belahan timur. Sebenarnya dalam filsafat Pancasila terdapat nilai-nilai ketimuran seperti pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikan dengan paham mengenai Ratu Adil. Dalam filsafat Pancasila juga terdapat nilai kebaratan seperti demokrasi dan kemanusiaan dan sebagainya. Terdapat tiga aspek dalam filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu secara ontologis. Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Karena manusia ini merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki susunan sila-sila yang terdiri dari 5 yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan yang memiliki sifat kesatuan yang mutlak, yang merupakan sistem kodrat monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, serta sebagai makhluk ketuhanan. Akibatnya Pancasila menjadi dasar negara yang termuat dari nilai-nilai kodrat, nilai-nilai Pancasila tentang kodrat manusia, kodrat monodualis tersebut. Yang kedua yaitu kajian epistemologi. Sistem filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat dasar suatu ilmu pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi Pancasila ini tidak
Pancasila mendasarkan pandangan tentang ilmu pengetahuan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, Eskum MSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Saya Yonata Hutapea dengan NIM 422411014. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dalam memahami Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini, ada 3 kata penting yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua sistem, dan yang ketiga itu adalah filsafat. Yang pertama Pancasila. Kita semua tentu tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Kata Pancasila ini berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar, sehingga Pancasila adalah 5 dasar. Yang kedua yaitu sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana setiap bagian-bagian dalam sistem ini memiliki fungsinya masing-masing, namun saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philein dan sophos, di mana philein ini berarti cinta dan sophos berarti kebijaksanaan. Sehingga secara harfiah filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Dalam pengertiannya yang umum, filsafat dapat berarti sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk menyelidiki hakikat dasar dari sesuatu untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Di sini seseorang yang berfilsafat berarti orang itu berpikir sedalam-dalamnya. Kemudian bagaimana Pancasila ini bisa disebut sebagai filsafat? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa berfilsafat ini sama artinya dengan berpikir sedalam-dalamnya. Sehingga Pancasila disebut sebagai filsafat karena Pancasila ini lahir dari hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para founding father kita atau para pendiri bangsa kita pada saat merumuskan Pancasila ini. Kemudian bagaimana Pancasila ini bisa dikatakan sebagai suatu sistem filsafat? Nah, Pancasila yang terdiri dari 5 sila ini pada hakikatnya adalah merupakan suatu sistem filsafat, karena setiap sila yang terkandung dalam Pancasila ini memiliki fungsi dan asas-asasnya masing-masing, yang mana setiap sila-sila dalam Pancasila ini memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lainnya, di mana setiap sila ini tersusun secara sistematis. Dalam pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, ada 3 landasan penting yang perlu kita ketahui, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis yaitu ontologis ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat dasar dari sesuatu. Sehingga secara ontologis, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan hakikat dasar dari sila-sila Pancasila, di mana secara ontologis hakikat dasar dari sila-sila Pancasila ini adalah manusia, karena manusia adalah yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkerakyatan yang adil dan beradab, yang berkemanusiaan, yang berkeadilan, yang berkerakyatan yang berkeadilan dan yang berpersatuan. Sehingga manusia adalah hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua yaitu landasan epistemologi. Epistemologi ini merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang asal, syarat, dan validitas suatu ilmu pengetahuan. Sehingga secara epistemologis, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mempelajari hakikat dari Pancasila sebagai suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Aksiologis ini berasal dari kata Latin axios dan logos. Axios berarti nilai
merupakan teori nilai. Secara aksiologis, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 3 tingkatan nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar ini yaitu nilai asas yang kita anggap sebagai dalil yang bersifat mutlak sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Di mana nilai dasar pada sila Pancasila ini yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental, di mana nilai instrumental ini yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Dan yang terakhir yaitu nilai praksis, di mana nilai praksis ini adalah nilai yang sesungguhnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nilai praksis ini juga menjadi batu ujian apakah nilai instrumental dan nilai dasar tadi benar-benar hidup di dalam masyarakat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Risti Suhendro Lukitoyo S.Hum MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nafa Cleolen dari Tariga dengan NIM 422210009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum kita memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, pertama-tama itu kita harus mengerti apa itu filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata yaitu philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Tujuan dari filsafat yaitu untuk mengerti hakikat objek secara mendalam. Dalam filsafat itu harus ada refleksi, radikal, dan integral. Untuk memperoleh pengetahuan, maka filsafat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu filsafat sebagai proses dan hasil, dan yang kedua sistem filsafat. Nah, sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Jadi, sistem itu juga berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya hubungan yang berdasarkan satuan-satuan. Nah, sistem ini bertujuan untuk menunjukkan suatu himpunan yang saling berkaitan. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil dari pemikiran para tokoh-tokoh kenegaraan yang merumuskan asas negara merdeka. Hasil perumusan dari para tokoh-tokoh tersebut sudah berdasarkan ciri-ciri dari kefilsafatan. Adapun ciri-ciri yang kefilsafatan, yang pertama yaitu filsafat sebagai sistem filsafat sebagai menyeluruh. Yang kedua, sistem filsafat bersifat mendasar, dan sistem filsafat bersifat spekulatif. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 5 bagian yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu, yaitu sebagai membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam filsafat itu terbagi menjadi 3
kategori. Yang pertama terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu Pancasila sebagai genevus objektivus dan genevus subjektivus, yang artinya Pancasila menjadi landasan dari satuan-satuan. Yang kedua, landasan ontologi Pancasila, yang artinya Pancasila itu sungguh benar-benar ada. Yang kedua, landasan epistemologi Pancasila, yang berarti Pancasila itu merupakan pengetahuan dan logos. Dan yang keempat, landasan aksiomologi Pancasila, yaitu Pancasila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hakikat sila-sila Pancasila dapat dilihat dari 3 bagian, yaitu yang pertama, hakikat abstrak atau hakikat jenis, atau bisa juga disebut sebagai hakikat umum. Yang kedua, hakikat pribadi atau hakikat khusus, dan yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar dari segala peraturan yang ada di Indonesia ini, baik dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo Eskum MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Ari Marcelo Siotang, dari kelompok 4, akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philos yang artinya cinta atau philia yang berarti persahabatan, dan kata sophos yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Filsafat merupakan disiplin pengetahuan yang berusaha mencari pengetahuan kebenaran yang asli dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, terutama ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Filsafat juga mencakup penelitian tentang epistemologi atau pengetahuan itu sendiri, serta mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai makna keadaan, keabadian, dan kebebasan. Selain itu, filsafat juga melibatkan berpikir kritis tentang masalah-masalah dan penentu dari berbagai konteks seperti logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi, filsafat adalah upaya untuk memahami realitas secara mendalam dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan pengetahuan. Tujuan dari filsafat adalah untuk menemukan hakikat dari suatu objek atau gejala yang secara mendalam. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Pancasila merupakan sistem filosofis yang mencerminkan pemikiran masyarakat Indonesia yang mendalam, sistematis, dan komprehensif tentang realitas.
merupakan cerminan dari pemikiran kritis dan rasional ya sebagai landasan bernegara dan realitas kebudayaan bangsa dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendasar dan kompleks. Pancasila dianggap sebagai suatu sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan dari para founding fathers Indonesia yang diwujudkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Hal tersebut Pancasila sebagai sistem filsafat adalah landasan atau kerangka berpikir yang mengatur nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan keyakinan dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki lima prinsip utama yang membimbing aspek kehidupan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kasus yang saya ambil, kasus pelanggaran Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pada tanggal 13 September 2021, Presiden Jokowi datang ke Universitas 11 Maret dan sejumlah mahasiswa ingin melakukan aspirasi dengan membentangkan poster saat kunjungan Presiden. Dan setelah Presiden itu berada di kampus, kepolisian menangkap 10 mahasiswa yang sedang membentangkan poster dan membawanya ke Metropolres ke Solo untuk diminta keterangan. Dan kasus kedua terjadi pada konten kreator yang bernama Bima Yudo Saputro yang mengunggah video kritik pemerintah yang mencakup tentang lambatnya pembangunan di sana. Dan setelah video itu diunggah, banyak berkomentar pejabat para pejabat dan mereka setelah videonya viral, maka muncul dan Yuda Bima dilaporkan ke kantor polisi karena hal tersebut. Jadi kedua kasus tersebut bertentangan karena adanya pembatasan